Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membuat fungsi CRUD pada proyek Laravel kita. Di sini saya akan membuat sebuah eh, database atau table post dalam database. Di sini kita ketikkan php artisan. Oh ya, kita akan buat model terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita buat artisan make model. Lalu kita tuliskan modelnya bernama post. Lalu kita di sini diikuti dengan minus "-m". Minus "-m" ini adalah kita membuat migration atau tabel dari postnya tersebut secara otomatis. Laravel sudah menyediakan fungsi tersebut. Lalu kita tekan enter. Sini kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita keluarkan terminal, lalu kita buka file migration di folder database. Di sini ada file dengan nama create post table. Nah, di sini saya akan menambahkan kolom nama ya teman-teman. Di sini tipe datanya adalah string dengan namanya adalah post name. Di sini adalah nama dari post yang akan kita buat. Lalu yang kedua adalah di sini tipenya adalah text. Tipe datanya text dengan nama description. Oke, kita save. Lalu kita jalankan fungsi php artisan migrate untuk menambahkan tabel post pada database ya teman-teman. Sebelumnya kita cek dulu php myadmin kita. Oke. Di sini kita belum menjalankan server ya. Ini kita jalankan, kita refresh. Sebentar. Oke, sini sudah berhasil. Login, lalu ke database kita. Nah, di sini belum ada table post ya teman-teman. Sekarang saya akan jalankan fungsi php artisan migrate ini. Kita klik enter. Oke. Di sini kita akan refresh. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan table post ya teman-teman. Dalam table post ini terdapat kolom ID, post name, description. Di sini ada created add dan update add. Oke. Selanjutnya kita masuk ke models, ke post model yang telah kita buat tadi. Oke teman-teman, pada file post.php ini atau model post kita akan tambahkan sebuah fungsi protected, lalu $fillable. Sini kita masukkan, sini ada post name, lalu ada description. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita save. Sini kita tambahkan titik koma. Oke. Lalu kita save, sudah. Kita keluarkan. Dari sini kita keluarkan juga. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah controller ya teman-teman. Sini kita akan buat controller dengan nama dengan cara php artisan make controller. Nama controllernya adalah post controller. Lalu enter. Oke, controller sudah berhasil dibuat. Kita buka controller yang telah dibuat, post controller. Oh ya teman-teman, kita coba hapus lagi post controllernya. Di sini saya akan membuat si post controller tersebut sebagai
sebagai resource ya teman-teman, atau controller resource ya, dengan cara ini. PHP Artisan make controller, post controller di sini -r seperti itu ya. Lalu kita enter, lalu kita cek post controller kita. Nah, di sini sudah otomatis dibuatkan template seperti ini oleh Laravel ya teman-teman. Ini sangat berguna untuk kita menjalankan fungsi CRUD nantinya. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah view dulu teman-teman. Kita close dulu post controller. Sini kita pergi ke file resource. Sini ada views. Lalu kita buat sebuah folder baru dengan nama post. Lalu enter. Kita buat sebuah file dengan nama index.php. Ini. Lalu di index.blade.php yang terdapat di dalam folder post ini akan menampilkan post apa saja yang ada di database kita ya teman-teman. Oke, kita, oh ya mungkin akan bagus seperti ini. Kita hapus dulu indeks yang di post. Kita hapus, move to recycle bin. Di sini kita gunakan indeks yang telah kita buat atau halaman utama yang telah kita buat tadi untuk menampilkan post yang ada dalam database kita. Oke. Artinya itu lebih bagus ya teman-teman. Di sini saya akan buat sebuah kontainer. Di dalam kontainer ini terdapat sebuah row. Di sini ada kolom auto dengan teks H2 sama post dengan judul post. Lalu kita buat sebuah kolom dengan button ya teman-teman. Kita akan pakai A saja. Sini kita memakai anchor dengan kelas btn primary. Oke, di sini kita kasih buat post seperti ini. Di sini kita kosongkan dulu linknya atau href-nya. Kita coba akses aplikasi kita pada browser. Ini udah ya teman-teman. Di sini kita ini kebalik ya teman-teman. Ini call saja, di sini call auto. Oke, sudah. Di sini saya akan memberikan kontainer ini margin atas dan bawah besar 5. Oke. Selanjutnya saya akan membuat sebuah row baru lagi. Di sini ada sebuah row baru. Dengan kolom 12, lalu call MD adalah 4, dan call LG adalah 3. Ini, lalu kita mungkin ini kita pakai 4 aja, bagus. Oke, di sini kita masukkan sebuah card. Dalam card ada card body. Nah, nanti di sini akan menampilkan judul dari post yang telah di input ke database. Di sini kita memakai tag H4 saja. Ini nanti adalah judul post. Dan di bawahnya adalah kita pakai paragraf. Yang nama kita pakai lorem.
seperti ini dengan sebentar, di sini judulnya kita kasih margin bottom sebesar 3. Oke, kita lihat dulu. Oke, nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, di row ini kita berikan jarak atas bawah sebanyak 5. Oke, sudah. Coba kita copy dulu kolomnya ini sebanyak 4, menjadi 4 kolom untuk melihat bagaimana tampilannya jika terisi 4 pos. Nanti pada responsif nanti akan seperti ini. Kita akan tambahkan margin ya pada masing-masing kolomnya, margin bottom sebesar 4. Oke. Nah, ini udah bagus ya teman-teman. Ini kita coba kecilkan, sudah responsif. Oke. Lalu kita di sini kita akan membuat ini tampilan awalnya, ini kita sudah selesai sampai di sini aja. Lalu kita akan membuat sebuah file baru di dalam folder post yang telah kita buat tadi. Di sini kita buat file dengan nama sini create.blade.php. Nah, nanti di create.blade.php ini kita akan membuat form untuk menambahkan post yang akan kita buat untuk ditambahkan ke database ya teman-teman. Di sini kita akan extend dulu view dari main layout mainnya, yang seperti yang di video-video sebelumnya. Lalu section, di sini section dengan nama content. Pada section content kita akan membuat sebuah container dulu ya, tag container. Lalu kita akan membuat sebuah div dengan nama row ya. Kita akan buat baris, lalu kolomnya adalah kolom 12.lg sebesar 8 atau 8 deh, 8 oke. Lalu di sini dalam kolom kita akan membuat sebuah input, sebuah form, tag form. Sini kita beri metodenya adalah post. Di dalam form ini kita akan membuat sebuah div input field ya teman-teman. Seperti biasa, seperti input field pada halaman register dan login. Yang pertama kita akan tambahkan label. Di sini kelasnya adalah home label. Nah, lalu namanya adalah nama post. Lalu di sini ada tag input dengan kelas form control. Lalu di sini tipenya adalah text, benar. Dengan name adalah post name sesuai dengan yang ada di database. Oke, selanjutnya kita akan copy ini dulu. Kita membutuhkan dua input field ya teman-teman. Di sini kita akan menambahkan deskripsi ya teman-teman. Deskripsi. Oke, tipenya adalah teks. Oh iya teman-teman, di sini saya akan menggunakan teks area ya teman-teman. Lalu kita tutup tag dari teks area, lalu kita save. Di bawah ada sebuah button dengan kelas btn primary.
Di sini tulisannya adalah buat pos atau simpan pos. Oke, lalu kita save dan di bawah dari tag form tidak lupa kita tambahkan CSRF ya teman-teman. Oke, lalu kita save. Dan yang kedua ada tampilan atau view untuk mengedit dari post yang telah kita punya di database kita ya teman-teman. Kita buat folder baru dalam folder view post. Di sini dengan nama edit.blade.php. Di sini kita bisa copy saja dari ini. Kita copy, lalu kita paste. Kita copy dari create.blade.php ya teman-teman. Oke, lalu di sini adalah di tag atau field input kita masukkan value. Di sini adalah kita beri old, namanya adalah post name. Lalu di bawah di text area kita beri value juga. Dengan value di sini description ya teman-teman, description. Oke, lalu kita save. Di sini kita biarkan seperti ini dulu. Nah, kita akan membuat saya kira udah ya teman-teman, udah seperti itu aja. Lalu kita lanjut ke controller kita ya teman-teman. Kita ke post controller. Di sini index kita kosongkan saja. Di sini fungsi create kita tambahkan return view. Jika kita mengakses fungsi create ini, kita akan dibawa ke view atau diarahkan ke view post.create ya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini post create ini kita dapat dari sini ya teman-teman. Di folder resource views, sini post. Oke, di sini ada create.blade.php. Oke, selanjutnya kita akan membuka dulu file web.php teman-teman. Di sini kita akan mendaftarkan atau membuat sebuah root baru. Tipe rootnya adalah resource. Di sini nama rootnya adalah post. Lalu di sini kita akan mengakses dari si post controller ya teman-teman. Seperti ini. Lalu di atas kita akan import juga controllernya. Maksud saya post controller. Di sini controller / post controller. Itu lalu kita save. Kita kembali ke browser. Kita akan lihat home ya teman-teman. Tampilannya masih seperti ini. Ini kita masih buat secara manual ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba membuat fungsi dari membuat post baru ya, atau fungsi create. Kita akan pindah ke index.blade.php ini. Kita di dalam anchor buat post ini, atau button buat post ini. Di sini kita akan tambahkan root dalam href-nya atau linknya. Sini root ini menuju ke post di sini dengan functionnya adalah create ya teman-teman. Yang ini kita ke post controller. Yang ini teman-teman, kita akan mengakses dari function create ini. Dan postnya yang kita tulis tadi
itu berasal dari root resource post ini ya teman-teman. Jadi di sini post dari yang ini dan create adalah berasal dari post controller dengan function create. Oke, yang kedua kita akan kita cek terlebih dahulu, kita refresh apakah sudah berhasil ke halaman post atau halaman membuat post. Sini sudah berhasil. Oke, jadi sudah berhasil. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita ke post controller lagi, kita ke function store ya teman-teman. Di sini kita akan membuat sebuah validasi. Di sini saya akan membuat sebuah validasi. Di sini ada variabel data. Di variabel data mengandung sebuah validasi. Kita adalah request lalu validate. Di sini kita membuat sebuah validasi dari post name. Post name bersifat required. Lalu yang kedua adalah kita copy aja yang ini, lalu di sini kita ganti description. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini kita akan membuat sebuah fungsi dari post. Di sini kita panggil model post, lalu kita create dari si datanya itu, dari si variable data. Kita save. Setelah dibuat, kita akan mengarahkan ke halaman return redirect. Kita akan pindahkan atau arahkan ke halaman home ya teman-teman. Redirect root. Lalu di sini adalah home. Oke, seperti itu. Lalu kita save. Oke. Oh ya, sebelumnya kita buka lagi create.blade.php. Di sini kita tambahkan action dari tag formnya. Di sini kita tambahkan root, post, lalu di sini store ya teman-teman. Fungsi store yang telah kita buat barusan. Ini kita akses melalui root, maksudnya akses melalui form create. Di sini kita save dan tidak lupa kita menambahkan tipe pada button submit di bawah. Nah, tipenya adalah submit. Oke, lalu kita refresh, lalu kita coba. Ini kita coba buat sembarang judulnya. Ini deskripsi. Lalu kita coba simpan. Kayaknya ada yang error ya teman-teman. Oh iya, di sini di halaman create, di sini kita ubah name yang ini ya, menjadi description. Tadi saya lupa untuk mengubahnya. Lalu di sini sepertinya sudah. Kita coba refresh lagi ke halaman create. Kita coba di sini stok final. Di sini ini deskripsi. Lalu kita simpan. Oke, app http controller post not found. Oh ya, di sini saya lupa untuk mengimport model post ya teman-teman. Di sini kita use app /models/post. Oke, lalu kita simpan, lalu kita kembali, kita refresh lagi. Ini deskripsi, kita coba input ulang, kita coba masukkan. Nah, udah. Di sini sebenarnya datanya udah masuk ke database ya teman-teman. Coba kita buka phpMyAdmin lagi. Di sini kita ke table post. Nah, di sini sudah ya teman-teman, udah masuk ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menampilkan postnya agar bisa secara otomatis tertampil di sini. Oke, yang pertama kita akan buat ke halaman index. Di sini kita sisakan satu saja card dari post ini. Oke, kita sisakan satu saja. Lalu di atas kolom di sini kita
akan membuat fungsi for else. Oke, kita pindahkan ke atas. Di sini kita cut terlebih dahulu. Kita paste di bawah tag for else. Di sini kita copy paste maksud saya. Di sini kita tambahkan sebuah teks H4. Jika tidak ada post, maka tulisannya adalah tidak ada post. Oke, lalu kita akan membuka home controller kita. Home controller, karena di sini adalah fungsi untuk mengakses indeks, kita di sini akan membuatkan sebuah variabel post baru. Di variabel post ini akan menampilkan data dari tabel post yang kita punya di database. Oke, di sini kita post, lalu sini kita get seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan sebuah seperti ini. Di sini kita tambahkan ketik post, lalu di sini adalah $post untuk mengenali variabel post yang ada di atas. Oke, di sini kita tidak lupa klik koma. Oke, kita save. Oh ya, lalu kita tidak lupa juga untuk import dari model postnya. app models/post. Kita save. Di sini kita kembali lagi ke halaman index. Di sini kita ganti collection ini menjadi post. Di sini sudah ada kita buat variable post. Lalu di sini kita buat juga sesuai dengan yang di sini. Kita akan buat variable post as item. Lalu di judul post kita akan tampilkan judul post yang sudah ada di database dengan cara seperti ini. Kita ketikkan access as item. Yang ini ya teman-teman. Kita as item, lalu kita tampilkan post name. Seperti itu. Lalu yang kedua di bagian deskripsi kita lakukan hal yang sama juga. Di sini kita ketikkan variable item, lalu description. Kita save, lalu kita refresh. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ke halaman indeks kita. Ini sudah berhasil tampil. Coba kita buat lagi post baru. Ini kita buat tes, lalu kita sembarang saja. Deskripsi berita menarik. Seperti itu kita simpan. Oke, sini sudah berhasil ya teman-teman. Oh iya, biasanya secara umum biasanya yang terdepan adalah pos yang paling baru. Gimana cara mengurutkan dari pos yang terbaru yang ada di atas? Oke, kita akan kembali lagi ke home controller ya teman-teman. Di sini kita akan urutkan berdasarkan. Di sini kita klik order by. Di sini adalah kita urutkan berdasarkan tanggal dibuatnya post tersebut. Di sini create add, di sini lalu koma, lalu kita urutkan secara descending. Oke, lalu kita refresh. Sebentar, di sini kita kurang get seperti ini. Kita refresh. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Yang terbaru akan berada di paling depan. Oke. Yang kedua, kita akan membuat fungsi edit dan delete ya teman-teman. Nanti rencana saya akan membuat sebuah button edit dan delete di setiap postnya teman-teman. Di sini kita akan di halaman indeks kita akan tambahkan sebuah sini ada namanya card footer, sebuah tag card dengan kelas card footer. Lalu di sini kita juga tambahkan displaynya adalah text, lalu justify content and. Di sini kita tambahkan sebuah anchor. Oke, kita kosongkan dulu href-nya, lalu kita di sini tambahkan sebuah kelas dengan nama btn, lalu btn warning. Di
Di sini kita tambahkan sebuah teks edit. Ini coba kita save terlebih dahulu, kita lihat. Oke, sudah. Jadi di sini oke sudah ya teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan sebuah form. Di sini kita tambahkan sebuah button dengan kelas btn danger. Lalu dengan teks delete. Coba kita refresh. Oke, di sini saya akan menambahkan ini terlalu mepet ya teman-teman. Oke, di sini saya tambahkan margin n sebesar 3 2 aja. Oke, sudah. Dan yang kedua di sini kita akan membuat fungsi edit dulu ya teman-teman. Di sini kita kembali ke post controller kita. Oke, di sini kita kembali ke function edit ya teman-teman. Sini kita akan buat sebuah variabel post. Lalu variabel post ini adalah post. Terus di sini kita cari post. Di sini titik 2 ya teman-teman. Post di sini find or fail. Lalu kita di sini cari post berdasarkan ID. Oke, di sini kita kembali arahkan ke halaman return view. Di sini adalah halaman post.edit. Oke, lalu di sini kita tambahkan variabel post sini lalu $post. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita save. Oke, kita kembali ke halaman index. Di button anchor ini atau button edit ini kita akan menambahkan root ya teman-teman. Di sini rootnya adalah root. Di sini post.edit. Lalu di belakang kita tambahkan item dengan nama ID. Oke, kita akses ID dari post tersebut ya teman-teman. Lalu coba kita save. Coba kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Sini kita klik fungsi edit, apakah berhasil? Oke, udah ya teman-teman. Oh ya, di halaman edit juga. Di sini kita salah ya teman-teman, bukan old ya teman-teman, tapi di sini kita tuliskan seperti ini, post lalu post name. Lalu di sini bukan value pada text area, tapi di sini kita beri di tengah-tengah tag sebuah fungsi untuk menampilkan description. Post lalu description. Lalu coba kita save, lalu kita refresh. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. File atau input dari data sebelumnya. Oke, karena di sini kita fungsinya adalah edit, kita akan menampilkan data yang sudah ada sebelumnya ya teman-teman. Lalu coba. Oke, di sini untuk view edit sudah berhasil. Lalu kita akan membuat sebuah fungsi untuk menyimpan. Misalkan di sini kita mau edit atau mau mengubah di sini dari deskripsi misalkan menarik banget seperti itu, kita lalu simpan post. Nah, di sini masih error ya teman-teman. Di sini kita akan buat fungsinya terlebih dahulu. Kita kembali ke post controller di function update. Di sini kita akan menambahkan sebuah validasi ya teman-teman. Di sini kita buatkan sebuah validasi. Ini kita copy dari validasi dari fungsi store, lalu kita paste di sini. Dan di sini kita akan
membuat seperti ini juga ya teman-teman, post file. Di sini kita copy dari function edit agar lebih cepat. Ini kita paste seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat sebuah variabel seperti ini, variabel post. Sini kita akan update. Lalu di sini kita akan mengambil validasi dari data. Seperti itu, dari variabel data. Lalu setelah berhasil, kita akan kembalikan atau arahkan view-nya ke halaman home ya teman-teman. Ini direct. Oke, seperti itu. Lalu kita save. Pada halaman edit, di sini kita tambahkan action, yaitu kita tambahkan action dari root post.update. Lalu di sini kita tuliskan as $post lalu ID. Dan di bawah CSRF di sini kita tambahkan sebuah metode. Di sini metodenya adalah put. Oke, lalu kita save. Kita refresh di sini. Kita coba edit misalnya banget. Kita temukan masih error teman. Oh ya, di sini kita lupa mengubah lagi. Di sini description. Oke, lalu kita save. Sini kita coba save lagi. Ini maksud saya refresh, lalu kita edit, coba masukkan sebuah kata baru yang simpan. Nah, ini udah berubah ya teman-teman. Sini kita sudah berhasil membuat fungsi edit dan update. Lalu yang terakhir kita akan buat fungsi delete ya teman-teman. Kita kembali ke post controller. Kita ke bagian function distro ya teman-teman. Di sini kita buat sebuah fungsi dulu. Di sini post dengan post saya seperti ini, post find or fill ID. Di sini kita masukkan variabel post, lalu di sini kita delete. Oke, lalu di sini kita setelah berhasil untuk melakukan fungsi delete, kita akan kembalikan ke halaman return. Sini adalah root home. Oke, lalu di sini kita save. Coba kita kembali ke halaman maksud saya ke file index.blade.php. Di sini pada form di sini form delete yang telah kita buat tadi, di sini kita tambahkan sebuah metode. Sini adalah post, lalu action dari form ini adalah root. Ini rootnya adalah post.destroy, lalu $item ID, kita akses, kita cari menggunakan ID dari si post itu sendiri. Lalu di bawah ini kita tambahkan sebuah CSRF dengan metodenya adalah delete ya teman-teman. Coba kita save, lalu kita kembali ke halaman website kita, lalu kita refresh, lalu kita coba delete. Nah, udah ya teman-teman, udah berhasil dari fungsi delete yang kita buat. Oke, sekian dulu video CRUD dari saya. Semoga teman-teman sudah paham dan bermanfaat ya bagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.